Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ada di rumah. Dan kita puji Tuhan ya, puji Tuhan kita kembali berkumpul bersama-sama. Dan kita bisa berfellowship walaupun di tempat masing-masing. Tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh jarak dan waktu dan bahkan tempat ya. Dan kita saat ini punya kesempatan yang luar biasa untuk berdoa bersama-sama dalam morning prayer pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama melayani ya, bukan kita aja yang melayani tetapi Bapak Ibu semuanya kita sama-sama melayani. Kenapa? Kita sedang mempersembahkan persembahan dupa yang harum buat Tuhan. Saat ini Ibu Vivi akan memimpin dalam pujian dan penyembahan. Dan saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan buat kita sama-sama bisa bertumbuh dalam doa kita. Dan Ibu Cindy akan memimpin kita, menolong kita untuk memainkan musik. Dan menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan dengan lebih baik. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Kita berdoa sama-sama untuk kita masuk dalam morning prayer. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kami masih ada untuk kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Engkau menikmati penyembahan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan biar kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Haleluya. Saya mau menyambut kembali, katakan shalom buat Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Yang mungkin saat ini baru bergabung di Zoom ataupun di YouTube. Kita mau siapkan hati kita saat ini, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Kita mau meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, percaya, yakin dan percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia Allah yang selalu melindungi kita. Dan Dia Allah yang baik dan namanya nama yang terindah, nama yang berkuasa. Mari kita tinggikan, mari kita agungkan Dia. Yesus Kristus, Allah yang kudus. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau selama-lamanya. Mari kita katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan kembali, Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yes, thank you Jesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau
Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu selalu Tuhan. puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab semua kemuliaan dan keagungan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, Ku mau ku memuji-Mu, mau menyembah-Mu ku Yesus. selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan ku mau memuji-Mu, Ku mau ku memuji-Mu, mau memuji-Mu ku Yesus. selalu Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jesus, mari kita sembah Dia Allah yang hidup. Hanya Bapak Ibu Saudara yang bagimu, terkasih, Tuhan. percaya Hanya bahwa Dia untuk Allah yang melingkupi kita, Dia Allah yang melindungi Lebih dari kita. segalanya. Haleluya Yesus, Kami haleluya, kami menyembah-Mu, tinggikan Engkau Tuhan. Tuhan. Jesus, Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya, menyembah-Mu, Segala Allah yang ku kemuliaan hanya kasihi, bagimu, Tuhan. Allah yang ku cinta. Pujilah Jesus, terpujilah segala perbuatanmu. segala Haleluya, pujian, Tuhan. segala hormat bagimu. Terpujilah Engkau, Tiada Allah yang lain ya selain-Mu Yesus. Yes, kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Haleluya, Yesus, Allah yang hidup. Yesus Tuhan. Allah. Oh, kudus, kudus Engkau, Jesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak, Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. ya
Sebab Kau yang layak Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami terus mau menyembah Engkau Yesus Allah yang hidup. Yesus, Haleluya Yesus. nama yang Ya berkuasa, Yesus. nama yang Nama yang terindah, nama yang berkuasa. tiada nama lain yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Raja, Amin. Jesus, haleluya, Jesus. We Jesus, call your name Jesus. Jesus, Jesus. haleluya, Jesus. Oh Jesus. Haleluya. Kami panggil Engkau Yesus. Yesus nama yang terindah. Nama yang berkuasa. Nama yang termanis. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Jesus. Jesus, yes. We call upon your name, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, we call your name, Jesus. Jesus, Jesus. Tiada nama yang lain Tuhan. Yesus, Yesus. Nama yang terindah Yesus. Yesus. Amin Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Katakan kembali. Tiada nama yang lain, nama yang terindah, nama yang ada dalam hati kami Yesus. Pelindung kami, kekuatan kami saat ini.
Jesus, 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 Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup kami untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. To worship you I live Jesus. Haleluya. Jesus, haleluya. to worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Oh Jesus, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you, I live. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you, Jesus. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you, to worship you, Jesus. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Oh, 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 Jesus. oh, oh, Hallelujah. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you, Jesus. yes, To worship you I live, to worship you I live, to worship you. To worship you, Jesus. To worship you I live, to worship you I live, To worship you, to worship you, to worship you, Jesus. to worship you I live, to worship Amen. you I live, to worship you. One more time, Jesus. To worship you, I live, Jesus. To worship you I live, to worship you I live, to worship you. Oh, 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 Katakan
To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live. To worship you. To worship you. To worship you, Jesus. To worship you I live. To worship you I live. To worship you. Katakan dengan sungguh-sungguh, ini kami Tuhan. Iman kami berkata, To worship you I live. To worship worship you, I live. to worship you. Katakan kembali, to worship you I live. To worship you I live. To worship you I live. To worship you. Oh, oh, Worship you, Lord. oh, oh, Jesus. Worship you. To Oh my worship God. you, Jesus. We worship you, Lord. To Hallelujah. We We worship you. worship We you, worship you, Lord. Jesus. To worship you, we live, Jesus. Hallelujah. To worship you, Jesus, we live, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Pagi ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus. Jesus. We're here to Jesus. worship. Jesus. We worship you. Hallelujah. Haleluya, 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 haleluya. Kudus Engkau Allah yang kudus. Bring the sacrifice of praise only for you, Jesus. Jesus, we worship you, Jesus, Live a Jesus. life that's an offering Haleluya, haleluya, only for you, haleluya, Jesus. Jesus. Hati kami terus mau menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tiada yang lain, Jesus. Satu-satunya nama yang ada dalam hati kami. Hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Yesus. Kekuatan kami Tuhan. Jesus. Jesus, 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 Magnify your name, O Lord. Jesus. Hallelujah. Pagi ini kita mau tanggalkan segala beban kita. Kita mau taruh di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Karena saat ini kita mau menyembah Dia. Saat yang indah. Engkau Allah yang bertata atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Percaya Bapak Ibu, kita percaya Dia Allah yang akan menolong kita. Jesus, haleluya, Jesus. Jesus. Biar segala bangsa sujud menyembah Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Kau akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada Engkau Allah yang kudus. Haleluya Jesus. Mazmur 86 ayat 9 sampai 10 berkata, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud dan menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa Kami percaya sujud kepadamu, Tuhan. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama katakan layaklah segala bangsa. Layaklah Yes, kami percaya Tuhan. Segala bangsa akan sujud menyembah-Mu ya Bapa, bertekuk lutut di hadapan-Mu Yesus. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Sebab Kau Allah yang kudus. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau layak disembah. layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang Layak layak Kau kami tinggikan. disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak Dan kami segala sembah bangsa Tuhan. Kami memuji-Mu. percaya setiap Segala bangsa suku bertekuk bangsa lutut menyembah-Mu, mengaku Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Sebab Saat ini kedahsyatan-Mu Tuhan, memenuhi saat bumi. yang indah kami mau membawa bangsa dan negara Haleluya. kami Tuhan. Oh. Saat yang indah Tuhan, kami mau bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Membawa bangsa kami Tuhan, memulihkan bangsa kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi. Terima Kami kasih, percaya Tuhan. Kami yakin karena kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang hidup. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami mau bawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tangan yang begitu besar melengkapi kami. Di segala besar. Oh Yesus, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yesus, Yesus. Kami percaya Tuhan damai sejahtera-Mu akan melingkupi bangsa dan negara kami. Melindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau
kemarin mendengar Tuhan banyak kerusuhan Tuhan, pendemo-pendemo. Tuhan bangkitkan bangsa kami untuk tetap bersatu. Bersatu di dalam Engkau Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan sujud di hadapan-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkan bangsa kami. Kami membawa para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lindungi Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang telah memilih para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Engkau yang memberikan hikmat akal budi buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Khusus buat Pak Presiden Jokowi Tuhan. Hamba-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang melindungi Pak Jokowi Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan melalui Pak Jokowi. Melindungi bangsa kami Tuhan. Dan juga Tuhan setiap jajaran yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi Tuhan. Anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan juga Tuhan. Supaya Tuhan kami berdoa mereka hidup benar, hidup takut akan Engkau Tuhan. Mendukung Pak Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami. Pemerintahan bangsa kami. Berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan. Akan terjadi pemulihan secara ekonomi Tuhan saat ini Tuhan. Bangsa Indonesia akan bangkit. Bangsa Indonesia akan bangkit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami boleh saling tolong menolong satu sama lain Tuhan. Kami tidak mau berdiam diri Tuhan. Tapi kami juga mau menjadi berkat Tuhan. Engkau yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Memulihkan perekonomian bangsa kami. Politik, pendidikan Tuhan. Kesehatan. Engkau mau pakai generasi muda Tuhan. Kan Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Anak-anak muda-Mu akan Kau pakai Tuhan. Menjadi alat-Mu. Memberitakan kasih-Mu Tuhan. Dan akan Kau pakai Tuhan. Di dalam dunia politik, dalam dunia kesehatan, dalam dunia pendidikan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, bangsa kami masih mengalaminya Tuhan, kena dampaknya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang akan melindungi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memimpin bangsa kami Tuhan. Untuk menemukan vaksin ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tidak akan lama lagi Tuhan. Amin. Vaksin itu akan ada Tuhan di bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau melindungi bangsa kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami. Negara kami yang kami kasihi. Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mencintai negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Engkau yang ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami bawa ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami juga mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, baik di Zoom maupun di YouTube. Hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mendengarkan saat ini Tuhan, yang menonton morning prayer ini juga Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan turun atas kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan.
Dari hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan. Pastor Jeffrey Aditya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kami Tuhan. Dan setiap perkataan adalah keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pujian-pujian sembah kami Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ketika kami menyelesaikan ibadah morning prayer kami Tuhan. Kami akan menerima berkat yang luar biasa. Kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau akan berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Karena Engkau yang ada dan karena Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan doa kami ini Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Nama yang indah, nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kita semua saat ini mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya mengenai doa yang bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pertumbuhan itu adalah tanda dari kehidupan. Amin. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Dan kalau hidup kita nggak bertumbuh, artinya ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Benar nggak ya? Saya percaya kita semua mau bertumbuh. Dan kita mau belajar sama-sama tentang doa yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita nggak mau doa kita hanya doa seperti itu saja. Kita nggak mau doa kita hanya menjadi doa yang rutin saja kita kerjakan, tetapi tidak ada kuasa. Kita nggak punya sesuatu yang kita alami di dalam doa-doa kita. Kita mau belajar sama-sama supaya kita bertumbuh. Ya, doa yang bertumbuh itu akan membuat hidup kita bertumbuh, saudara-saudara. Tapi sebaliknya, hidup yang bertumbuh itu akan membuat doa kita menjadi doa yang berbeda. Doa kita nggak akan jadi sama. Doa kita akan dinamis, doa kita akan selalu mengalami yang namanya pertumbuhan, ya, kedewasaan demi kedewasaan. Saya melihat bagaimana orang-orang yang senior gitu ya, yang sudah lebih lama melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan, doanya beda, saudara ya. Nggak seperti orang-orang yang baru. Atau yang ya pokoknya beda deh. Ada kedewasaan di dalam doa-doanya. Ada kesadaran akan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan saya percaya itu hasil daripada persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar, kita juga mau mengalami hal yang sama. Kita mau bertumbuh di dalam doa kita. Nah, kita tahu sama-sama dalam Matius 6 pasal 5 sampai 14 sampai 15 saudara ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal berdoa. Nah, seringkali kita baca dan kita melihat ada sesuatu yang Tuhan ajarkan gitu ya. Tetapi saya ingin kita melihat lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan doa kita sebenarnya ya. Ada beberapa prinsip yang perlu kita sadari. Ya, supaya doa kita mengalami pertumbuhan ya. Doa kita semakin dinamis. Saya akan bacakan Matius pasal 6. Dalam pasal 6 ayat 5 sampai ayat ke-8 Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana doa itu seharusnya begitu ya. Maksudnya nggak boleh seperti ini, harusnya seperti itu begitu. Tapi kemudian di ayat 9 sampai ayat 13 Tuhan Yesus memberikan contoh doa. Contoh doa. Dan 14 ayat 15 menekankan sesuatu poin dari doa bagian dari doa Bapa kami tersebut gitu ya. Nah, saya ingin kita melihat saya percaya kalau misalnya Tuhan memberikan satu pengajaran kemudian dikasih contohnya harusnya paralel dengan ajarannya. Begitu ya. Nah, kita mau sama-sama melihat apakah ini sesuatu yang paralel dan kita menemukan sesuatu yang baru enggak dalam prinsip-prinsip doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15 ini. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni seorang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, prinsip pertama yang Tuhan ajarkan dalam doa ini adalah miliki motivasi yang benar dalam doa. Ya, mungkin kita sudah tahu, oh iya motivasi yang benar. Kenapa? Karena Tuhan membandingkan orang yang munafik dan orang yang sungguh-sungguh berdoa. Ya, orang yang munafik dia pengen berdoa supaya dilihat orang kelihatan rohani, kelihatan orang yang beragama gitu ya, memiliki kerohanian yang cukup tinggi gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kata munafik itu dikaitkan dengan hal yang bersifat egois gitu ya, mementingkan apa yang ada dalam hatinya, apa yang diinginkan supaya orang memuji kehidupannya begitu ya. Nah, motivasi yang salah seringkali memang berpusat kepada segala sesuatu yang kita doakan, berpusat kepada diri sendiri. Itu yang menjadi masalah saudara-saudara ya. Motivasi yang salah misalnya doa karena ya kita disuruh gitu ya. Karena kita disuruh ya kita doa gitu ya. Kalau nggak doa kita kelihatannya nggak rohani nanti gitu ya. Doa supaya diberkati atau dapat berkat begitu. Ada orang-orang yang ada satu hamba Tuhan yang memberikan prinsip kalau banyak doa banyak berkat, sedikit doa sedikit berkat, nggak doa nggak ada berkat begitu ya. Jadi kita motivasinya berdoa supaya dapat berkat begitu. Nah, saya percaya ketika kita berdoa berkat datang dalam kehidupan kita, tetapi bukan itu yang harusnya menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Amin. Karena hal itu akan membuat kita menjadi menuntut sama Tuhan. Dan kita merasa sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena saya sudah berdoa Tuhan, tapi kok nggak dapat berkat begitu ya. Kita menuntut dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang salah kaprah tentang fungsi doa dalam kehidupan kita. Dan doa supaya kita kelihatan rohani. Nah, semua itu berpusat kepada apa yang buat kita. Tetapi contoh yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus mengatakan di awal doa Bapa kami, contoh doa yang dia berikan adalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Motivasi doa yang benar adalah kita berdoa karena kita ingin supaya rancangan Tuhan terjadi atas bumi ini. Amin. Kita berdoa supaya kita boleh menjadi duta-dutanya Tuhan. Kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa karena ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya kerajaan sorga sungguh-sungguh ada di muka bumi ini. Bukan kita yang muncul saudara, tapi Tuhan yang muncul dalam kehidupan kita. Dalam doa-doa kita. Nah, saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan begini, Tuhan jangan jadikan Tuhan yang penting dalam hidup kita. Ya, Tuhan bukanlah sesuatu yang penting, ya, seorang yang penting dalam hidup kita, enggak. Tuhan enggak penting buat hidup kita. Kalau kita menganggap Tuhan itu penting dalam hidup kita, maka kita akan selalu melakukan apa yang selama ini kita lakukan. Apa itu? Ketika kita buka usaha, kemudian kita meminta supaya hamba Tuhan datang dan berdoa supaya usahanya diberkati. Ya. Karena apa? Tuhan itu penting dalam apa yang saya lakukan. Jadi saya mau lakukan ini, kita minta Tuhan memberkati.
Kalau kita menganggap Tuhan penting dalam hidup kita akan menjadikan apa yang kita melakukan sesuatu, melangkah, kemudian kita akan meminta, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong jagai, Tuhan tolong lakukan ini, Tuhan lakukan itu, karena saya mau melakukan ini. Tapi yang seharusnya terjadi dalam hidup kita adalah, jadikan Tuhan pusat dari hidup kita. Amin. Tuhan yang harusnya jadi pusat dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita, maka sebelum kita melakukan usaha, maksudnya memulai usaha yang baru, kita sudah terlebih dulu tahu bahwa ini yang memang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Artinya kita tanya dulu sama Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya mau lakukan ini Tuhan. Dan kita dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa itu sesuatu yang Tuhan juga rancangkan dalam kehidupan kita. Maka kita mau kerjakan, kita baru lakukan. Amin saudara. Jadi jadikan Tuhan pusat dari kehidupan kita, bukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tapi justru pusat. Kalau jadi pusat, segala sesuatunya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya putuskan, apa yang saya kerjakan dalam hidup ini, saya mau kerjakan supaya kerajaan sorga terjadi di bumi ini. Supaya apa yang di sorga terjadi di dunia ini melalui kehidupan kita. Jadi motivasi dalam doa-doa kita, mari kita perbaiki. Kalau selama ini kita berdoa buat, wah saya ingin ngalamin mujizat Tuhan. Saya ingin supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saya ingin supaya si Anu disembuhkan, si ini mengalami pemulihan, si ini mengalami kelepasan dan sebagainya. Untuk apa? Apakah sekedar pengen melihat, wah doa saya dijawab Tuhan, artinya doa saya berkuasa. Apa itu saja? Atau kita ingin melihat, Tuhan lewat doa-doa saya rindu supaya kerajaan sorga terjadi di muka bumi ini. Lewat doa-doa saya rindu rancangan Tuhan tergenapi di muka bumi ini. Itu yang seharusnya menjadi motivasi dalam setiap doa kita, yang mendasari segala sesuatu yang kita doakan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang bertumbuh adalah doa yang menyadari bahwa doa itu pada dasarnya adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya, dikatakan kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa itu merupakan sesuatu yang eksklusif antara kita dengan Tuhan. Secara pribadi, ya, coba renungkan dari waktu-waktu yang kita siapkan untuk berdoa, kita lakukan untuk berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak kita meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk kita bersendirian dengan Tuhan. Untuk kita jujur sama Tuhan, heart to heart sama Tuhan. Seandainya pokok-pokok doa tentang doa-doa syafaat, ya, pokok-pokok doa tentang memohon pertolongan, entah pertolongan supaya Tuhan menjaga kehidupan kita atau apapun gitu ya, atau doa-doa yang supaya ya kita kan bersyafaat untuk orang gitu ya, orang lain disembuhkan, orang lain mengalami pemulihan. Kalau itu semua saudara-saudara dikeluarkan dari pokok-pokok doa kita, apa yang tersisa dari doa kita? Karena sebagian besar biasanya kita akan mendoakan semua itu. Dan setelah selesai, sepertinya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu didoakan. Tapi sesungguhnya doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Sudahkah kita jujur sama Tuhan? Tuhan, saya ngalamin ini. Tuhan, saya ngalamin itu. Tuhan, saya mesti lakukan apa? Ya. Kita mesti lakukan apa? Pernahkah kita berdoa untuk Tuhan? Ya, kita mungkin dalam masa kesulitan, kita dalam tekanan, kita sedang dalam kebingungan,
apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini banyak orang yang mengalami imbas yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, pekerjaannya gitu ya. Pernahkah kita berdoa pada masa-masa seperti itu, kita berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa menang lewat permasalahan yang saya hadapi? Apa yang harus saya lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan walaupun dalam keadaan saya mengalami masalah seperti ini? Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa, pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang kebutuhan fisik. Ya, ini suatu hal yang bagus. Ini suatu hal yang baik. Yang kedua, berbicara tentang spiritual. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa spiritual? Karena firman Tuhan menegaskan ayat berikutnya, ketika engkau mengampuni, Bapamu di sorga juga mengampuni. Ya, ini berbicara spiritual. Kalau Tuhan gak mengampuni kita, kita binasa. Ya. Tapi kalau Tuhan mengampuni kita, kita aman. Yang ketiga, janganlah kami bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini berbicara tentang kebutuhan jiwa kita. Ya, seringkali kita menghadapi kekecewaan dalam hidup ini dan kita pelihara. Ya, kita membawa diri kita terus masuk dalam kekecewaan yang semakin lama semakin besar. Terus membawa jiwa kita, hidup kita kepada rasa sakit hati. Ya, amarah, kekhawatiran yang terus-menerus semakin lama semakin dalam kita masuk ke dalamnya. Dan kita minta supaya Tuhan tolong saya. Supaya saya punya pemikiran yang benar. Saya memiliki pola pikir yang benar, mental, attitude yang benar supaya saya lepas daripada si jahat. Ya, lepas dari hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Perhatikan, semuanya berbicara tentang pertumbuhan di dalam hidup kita. Ya, pertumbuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya ini semua hal yang mendasar. Kita bisa berkembang, pokok-pokok doanya bisa berkembang. Tetapi yang pasti adalah apakah kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh membuka hati kita, terbuka dengan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan beracara bersama dengan kehidupan kita. Ya, biar ini menjadi persekutuan yang indah dalam doa-doa kita. Mungkin kita gak bisa dengar suara Tuhan, tapi kita bisa baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, itu doa kita. Itu doa bahwa Tuhan, dalam doa kan terjadi dialog seharusnya. Dan selama ini kita kerjakan hanyalah monolog. Kita berdoa, selesai, amin, sudah. Nah, kita gak pernah meluangkan waktu untuk dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara buat saya. Dan itu doa loh, bagian dari doa. Karena apa? Itu bagian dari persekutuan. Mari yuk kita sama-sama saat dalam kita berdoa. Gak cuma kita berdoa buat hal-hal yang beban doa yang mungkin kita dapat dari orang lain. Kita doakan, bagus. Karena kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi saudara-saudara seiman kita. Tetapi yang paling mendasar dari itu jangan ditinggalkan. Yang mendasar dari persekutuan kita dengan Tuhan itu jangan diabaikan. Justru itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita belajar untuk kembalikan persekutuan itu. Kembalikan persekutuan itu. Maka saya percaya doa-doa kita tentang orang lain, syafaat-syafaat kita akan berubah menjadi lebih berbobot. Lebih memiliki kuasa, lebih bernilai. Kenapa? Karena kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan kita tahu apa yang kita doakan pasti terjadi. Karena kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah saat ini yang ketiga, yang perlu kita belajar. Ya, dikatakan bahwa, ketika dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya. Ini berbicara soal keintiman Bapak Ibu Saudara. Keintiman itu enggak diukur dari berapa lamanya doa. Ya. Tapi karena persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya. Enggak perlu yang bertele-tele. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan berdoa menghentikan angin ribut.
Apa yang dikatakan? Nggak macam-macam kata-katanya. Diamlah, tenanglah. Cuma 2 kata. Ya. Ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian, dia cuma berkata, Lazarus, mari bangkit dan keluar. Cuma 3 kata. Ya. Jadi sebenarnya kata yang pendek-pendek itu juga nggak masalah buat Tuhan. Yang penting adalah persekutuannya sama Tuhan. Ya. Keintiman kita itu tidak diukur dari seberapa lamanya kita berdoa, bagaimana kita berdoa membahasakannya gitu ya. Kita lamanya doa itu tidak membuat kita semakin berkuasa secara supranatural. Kita jangan mikir, kalau kita baca buku Benny Hinn misalnya ya, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdoa. Dan kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan pelayanan mereka. Saudara, kita enggak seperti mereka. Bapak Ibu Saudara punya pekerjaan. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara berdoa 6-8 jam. Mungkin kita akan kehilangan pekerjaan, ya kan? Coba kalau misalnya kita mesti untuk 6-8 jam kita mempersiapkan diri, ya, sebelum masuk kantor kita persiapkan 6 jam atau 8 jam sebelumnya. Kita berdoa. Kita enggak tidur Bapak Ibu Saudara. Kesehatan kita terganggu gitu ya. Sulit untuk kita kalau misalnya kita mikir, wah kalau mesti seperti Benny Hinn, susah gitu ya. Kalau seperti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, punya doa, jam-jam doa yang besar, lama-lama gitu ya, susah. Ya susah lah, karena kita bukan full time seperti mereka. Ya, saudara-saudara kita semua punya kesibukan yang lain. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah meskipun sebentar, tapi waktunya berkualitas buat Tuhan, amin. Waktunya yang penting berkualitas buat Tuhan, ya. Nggak usah bertele-tele, Tuhan mau kita bertindak sesuai dengan iman yang berlandaskan kebenaran. Kalau kita berdoa, kita tahu ini yang Tuhan mau untuk kita doakan. Kita berdoa karena kita tahu apa yang kita doakan adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hidup doa kita sama berkuasanya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Amin. Sama berkuasanya, ya. Kata setelah doa Bapa kami dikatakan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah salah satu yang Tuhan angkat dari poin dari doa Bapa kami tadi. Dan dia mengatakan bahwa kalau engkau tidak mengampuni, nah doanya kan apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi itu harus dipraktekkan, saudara. Ya, sama sebenarnya sama yang sebelum tentang berilah kami makan, ya, berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu berbicara tentang bukan minta Tuhan memberkati kita tanpa kita melakukan apa-apa, tapi Tuhan mau kita bekerja dan Tuhan memberkati pekerjaan kita sehingga kita ada makanan dan minuman dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat, itu bukan berarti Tuhan akan melepaskan kita. Kalau kita mau mikir kotor gitu ya, Tuhan akan hapus ingatan kita. Loh kan bahaya kan kalau misalnya kita dihapus ingatannya gitu. Tapi enggak, Tuhan ingin supaya kita hidup menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Dan Tuhan yang akan menjaga kita terhadap serangan-serangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menjaga hidup kita, Tuhan akan membentengi kita dengan benteng yang lebih kuat lagi. Sehingga tidak ada apapun yang dapat menyerang kita. Tidak ada perkataan apapun yang dapat membuat kita sakit hati. Tidak ada perbuatan orang yang membuat kita terlalu kecewa. Dan akhirnya kita menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Tuhan akan melindungi kita. Sama Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau doakan, apapun yang kita naikkan kepada Tuhan, apapun yang kita ingin supaya terjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus imani dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa supaya corona berlalu dari Indonesia, maka kita harus menjalani kehidupan kita dengan beriman supaya corona cepat berlalu. Gimana caranya? Pakai masker. Amin. Tetap cuci tangan yang rajin, ya. Cuci tangan yang rajin. Jaga jarak sama orang lain. Kalau kita berdoa, oh Tuhan corona, kami minta corona berlalu, kami minta angkat
hancurkan virus-virus corona. Tapi selama kita menjalani pandemi ini, kita nggak lakukan apa-apa, kita tetap dekat sama orang. Kita membuat orang jadi berpotensi untuk terkena virus karena kita gitu ya. Dan kita nggak menjaga kesehatan kita. Itu sama aja kita jadi orang yang munafik seperti yang tadi di atas lagi. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, mari kita hidupi doa kita. Hidupi doa kita dengan iman. Dan kita percaya Tuhan akan menyatakannya. Tuhan yang akan membalas katanya. Artinya apa? Jawaban doa itu merupakan jaminan buat kehidupan kita. Ya, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang dahsyat. Karena apa? Kerajaan sorga terjadi di muka bumi ini melalui hidup kita, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kiranya kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalam doa-doa kita. Doa-doa kita menjadi doa-doa yang dinamis, doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa. Karena kita tahu apa yang kita doakan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Ya, terima kasih Pastor Jeffrey atas firman Tuhannya. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mau berdoa buat gereja kita, gereja terkasih GB Basilia Menteng. Dan kita percaya GB Basilia akan menjadi berkat di sekitar Menteng, dimanapun Tuhan mau pakai. Amin. Nanti selanjutnya saya akan serahkan kepada Pastor Jeffrey. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diajarkan kembali untuk kami bisa bertumbuh dalam doa kami Tuhan. Kami memiliki pertumbuhan rohani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Jeffrey yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan dengan dahsyat. Dan semuanya Tuhan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biar hidup kami Tuhan, kami mau menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau membawa Gembala sidang kami Tuhan, Pastor Maya Tahir ke dalam tangan-Mu. Bersama dengan pengurus yang ada Tuhan, yang dalam jajaran pemimpin Ibu Pastor Maya Tahir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang mengurapi Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan dan kami percaya Tuhan semuanya Engkau akan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang gereja-Mu sedang lakukan Tuhan, program gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjadi berkat buat jemaat Tuhan, buat tetangga-tetangga kami, buat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pastor Maya Tahir dan juga segenap tim pelayanan yang ada Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-jemaat GBI Basilia Menteng Tuhan. Saat ini Tuhan mungkin mereka dalam pergumulan Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, yang sedang dalam kelemahan Tuhan, yang mungkin ekonomi sedang sulit Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memulihkan Tuhan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh kepada Engkau kami boleh terus bertekun dalam berdoa Tuhan. Kami tetap terus percaya bahwa Engkau kekuatan kami. Engkau yang menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terjadi pemulihan Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Pemulihan ekonomi Tuhan. Dan juga Tuhan yang anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah online juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat, akal budi. Amin. Kau juga akan memberikan pekerjaan Tuhan bagi kami yang mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memimpin dan kami bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, tidak lupa buat ibadah online kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah online kami Tuhan akan menjadi berkat. Amen. Bagi setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati
setiap pelayanan online dari GBI Basilia Menteng Tuhan. Buat BFC Ignite from Home Tuhan, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Tuhan. Untuk ibadah komisi Tuhan, untuk teens, untuk des Tuhan, untuk sekolah minggu Tuhan, untuk semua yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, biar kami anak-anak mudamu juga diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah raya live streaming kami Tuhan pada hari Minggu besok Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang melayani, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengurapi Tuhan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan Yesus. Ketika mereka melayani Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan juga untuk tim media Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberikan perlindungan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Dan kami ingin melayani Engkau Raja di atas segala raja. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu ya Bapa. Dan segala sesuatunya ibadah kami bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan memberkati banyak orang Tuhan. Dan nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat acara Natal kami Tuhan yang tidak akan lama lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap kami. Engkau akan memberkati panitia yang ada Tuhan, yang terus mempunyai hati Tuhan untuk melayani Engkau melalui Natal ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati panitia yang ada, Engkau akan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau juga akan memberkati dana yang dibutuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan melingkupi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan GBI Basilia Menteng ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Allah yang kudus memelihara kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya. Bapak, kami saat ini berdoa secara khusus buat pelayanan misi, pekerjaan misi, buat di Indonesia secara khusus Tuhan, dan seluruh dunia ya Bapak, secara umum ya Bapak. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan dirinya untuk pergi ke pelosok-pelosok dari dunia ini Tuhan. Pelosok-pelosok Indonesia ya Tuhan, di tempat-tempat yang mungkin tidak menyenangkan, tempat-tempat yang minim fasilitas ya Tuhan. Tapi mereka ke sana karena mengasihi jiwa-jiwa dan ingin menjangkau banyak orang Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya kuasa Allah menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau ya Bapa yang memberikan fasilitas terbaik dari sorga buat setiap apa yang mereka perlukan Tuhan untuk pekerjaan misi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan kerjakan karya yang ajaib Tuhan buat kehidupan mereka. Dan biar kiranya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan untuk misi ini bisa berjalan Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Bapa, membuka hati kami. Kami juga hidup untuk sebagai misionarisnya Tuhan. Kami hidup mengemban tugas untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Mungkin kami nggak pergi kemana-mana Tuhan. Tetapi setiap orang yang ada dalam kehidupan kami, biar kiranya kami memiliki beban untuk menjangkau mereka, memberitahu mereka kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, khususnya GBI Basilia Menteng. Kami boleh memiliki kesadaran ini Tuhan, dan kami boleh hidup bahwa kami adalah duta-duta kerajaan Allah. Di mana kami ada kerajaan Allah di sana. Dan kami ingin memberitahukan kepada banyak orang Tuhan bahwa ada keselamatan bagi mereka. Dan merindukan Tuhan mereka untuk datang kepadamu juga. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biar kiranya Engkau memakai gereja-gerejamu Tuhan. Memakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi misionarisnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa yang sedang menunggu, banyak jiwa yang sedang menanti Tuhan, arahan-arahan supaya mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan bagaimana orang-orang boleh memiliki kesadaran bahwa hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya kami semua dipersiapkan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini untuk tidak semakin tersesat, tetapi mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hidup kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan,
kemuliaan Tuhan dinyatakan atas dunia ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kota, setiap gereja, dan banyak orang boleh dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu yang luar biasa ini Tuhan, yang kami boleh nikmati bersama-sama Tuhan, untuk berdoa dalam morning prayer ini Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan lewat YouTube Tuhan maupun lewat Zoom ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua boleh terus mengalami lawatan Tuhan. Kami semua boleh terus mengalami Tuhan, kegairahan di dalam Engkau ya Bapa, dan kami semakin bersemangat untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan berkati setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan selanjutnya Tuhan, biar kiranya kami melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar kami boleh melakukannya karena kami mengasihi Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, harapkan berkat Tuhan. Menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Ya, morning prayer berakhir pada saat ini, tapi kami percaya pekerjaan Tuhan tidak berakhir dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama mengikuti YouTube atau sudah beberapa kali mengikuti YouTube tapi belum subscribe, tolong subscribe ya. Kalau Bapak Ibu diberkati, tolong share ke teman-teman saudara. Dan pencet belnya supaya setiap kali kita mengadakan acara mungkin saudara-saudara lupa tapi bisa teringatkan oleh karena kita pencet belnya. Gitu ya. Ada notifikasi yang muncul di HP kita, di gadget kita sehingga kita tidak ketinggalan terhadap acara-acara yang kita lakukan dalam GBI Basilea Menteng. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut dalam Zoom, tolong jangan keluar dulu, kita akan berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.